ganas. Bisa jadi itulah yang bakal mewarnai konser The Legend of Iwan Fals pada hari Minggu malam nanti di SCTV. Pasalnya, berbeda dengan konser Iwan yang lain, kali ini Iwan menggandeng sederet musisi dan penyanyi lintas generasi dan lintas genre dengan konsep yang unik. Pemandangan seperti inilah yang pecah ketika tim Hotshot mengintip persiapan Iwan menuju hari H konser. Melakukan gladi resik bersama Superman is Dead, warna musik Iwan pun berubah jadi lebih gahar dan energik. Aksi Iwan Fals bersama grup band Superman is Dead itu pun kian mengulik penasaran karena didukung oleh konsep panggung yang tak biasa. Lagi berbeda kembali jalan berlubang, selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang, dari penjuta berwajah garang. Kebutuhannya kreatif, disuruh keliling gitu kan, karena pas lagu apa gitu, karena ada set panggungnya, ada penonton, ada yang di depan, ada yang di belakang, jadi mau nggak mau harus komunikasi sama transfer energi. Wah, saya ketemu SID itu, wow, tenaganya buset deh. Terus ketemu Lala, ketemu Kamasean, ketemu Fizi, itu kan luar biasa. Ketemu Bung Karno sama Sultan Agung, Aryo itu kan, wow, kaget juga, suaranya bagus banget deh, dan gitarnya bagus, film bagus. Konsep ini kita lebih menggabungkan SID dengan Iwan Fals. Iya, jadi dari aransemen, dari judul lagu juga, dari aransemen lagu SID kita bawa ke lagunya Iwan Fals, lagu Iwan Fals kita bawa ke SID gitu. Jadi kita gabungin. Kayaknya sih Bang Iwan Fals yang grogi. Saya sih biasa-biasa aja. Ya, kita sudah lama, jadi sudah ininya apa? Auranya udah biasa. Dan kita lebih semangat setiap kalau ketemu sama sang legenda. Tak tanggung-tanggung, demi menunjang penampilan panggungnya pada konser The Legend of Iwan Fals pada hari Minggu malam nanti, Iwan juga melakukan persiapan fisik yang tak biasa. Mulai dari olahraga rutin hingga melakukan gerakan bela diri karate setiap saat. Main karate, terus kadang-kadang treadmill, terus ya insya Allah 5 waktu kan lumayan juga tuh ya, buat pinggang, buat dengkul, buat aliran darah kalau kita sujud atau ruku gitu. Oh ya, rutin ya, paling nggak agak memperlambat proses pembusukan. Coba nih, apa lihat Mick Jagger tuh umur berapa coba tuh? Kan rupanya rajin olahraga dia. Sampai sekarang masih bisa. Kalau dibandingin dia, saya jauh. Saya umur 57, dia 70 berapa, tapi fisiknya masih beda susunya kali ya. Uniknya, tidak hanya Iwan Fals saja yang mengumpulkan tenaga dan persiapan fisik jelang konser The Legend of Iwan Fals. Penyanyi Titi DJ pun tak kalah serius mempersiapkan fisik demi kolaborasi perdananya bersama Iwan Fals. Rupanya bisa berkolaborasi dengan sang legenda musik untuk pertama kalinya membuat Titi DJ jadi berdebar antusias hingga getol mempersiapkan fisik dan menjaga suaranya dengan sederet usaha unik. Mulai diet makanan hingga olahraga.
sama seorang Iwan Fals yang kita tahu adalah living legend gitu. Saya sendiri juga kayaknya udah pernah nggak sih? Belum pernah kayaknya nyanyi sama. Pernah ada satu acara kan akhirnya tuh nggak jadi karena saya juga adalah seorang penyanyi di mana harus menjaga suara, jadi sebisa mungkin tidak makan goreng-gorengan yang minyak-minyakan gitu, dan tidak minum es-esan yang dingin, terus istirahat yang banyak gitu. Sebenarnya itu adalah hal yang basic, bukan penyanyi pun sebenarnya harus melakukan itu gitu. Cuman olahraga juga harus yang cukup gitu, walaupun mungkin cuma setengah jam sehari. Dan karena saya penyanyi, olahraganya ya kalau bisa yang mempergunakan organ pernafasan seperti paru-paru, kayak berenang. Jadi mudah-mudahan saya bisa membawakan lagunya Iwan Fals dengan baik, tidak mengecewakan penggemar-penggemarnya, tidak mengecewakan Oi ya. Kok jiwa muda ya muda terus ya, pengen terus ya. Cuman otot yang nggak ini kan, karena umur ya nggak bisa dibohongin tuh kan. Perbedaan dulu sama sekarang ya, dulu pasti lebih gesit ya, lebih cepat, lebih ini. Tapi zaman dulu mungkin lebih cepat ngos-ngosan. Kalau sekarang mungkin lamban, tapi lebih bisa ngatur energi gitu aja. Karena kalau nggak diatur energi kan jantung nggak kuat, apa nggak kuat. Jadi lebih bisa kontrol lah untuk badan gitu. Tapi dulu lebih kuat, lebih cepat, tapi kontrol mungkin agak karena kuat kali ya. Jadi lebih gampang ngos-ngosan. Jadi sebenarnya lebih gampang capek dulu daripada sekarang. Ya, tidaklah mudah menggelar konser dan masih eksis bisa mengimbangi energi jiwa muda di usia 57 tahun. Tak banyak yang tahu, di balik aksi panggung dan penampilan yang terlihat energik di atas panggung, di tahun 2013 lalu, Iwan Fals bahkan mengaku sempat mengalami serangan penyakit vertigo setiap kali nekat beraksi menyanyi dengan nada tinggi. Sejak itulah, konon penyanyi bernama asli Virgiawan Listanto itu jadi ketat menjaga kesehatan dan berolahraga. Terutama rutin melakukan gerakan karate demi gaya hidup musikus yang konon sering tidak sehat akibat begadang mencari inspirasi lagu. Ya umur aja. Kadang-kadang vertigo, kayak nyanyi gitu tadi ya. Itu kalau pas ada darah tinggi kadang-kadang suka hilang, blank gitu. Suka gelap. Karena mungkin darah udah nggak selancar orang umur 20, 17 ya. Jadi kalau ambil nada-nada tinggi itu agak hati-hati. Apalagi kalau kurang tidur mamanya. Wah itu kerasa tuh, main jadi makan nggak teratur, telat makan aja udah mulai. Kadang-kadang kasih kan lupa, terus akhirnya besok sakit. Lupa makan, begadang, bikin gitu. Entah banyak teman-teman datang terus begadang, nggak pakai topi, kadang-kadang itu kan. Saya senang olahraga, jadi itu yang juga yang menolong. Kebetulan saya olahraga bukan cuma sekedar tempelan, tapi sempet ikut pertandingan. Jadi saya ada guru yang jangan rokok, jangan tidur jam segini, persiapan 3 bulan besok mau bertanding loh atau apa kayak gitu kan. Ya, nah rupanya itu berpengaruh gitu kan terhadap apa. Kalau saya udah gak enak badan gitu, ya udah mulai senam-senam, leher, puter-puter bahu, puter-puter pinggang, pukul-pukul, tendang-tendang sampai keringetan keluar, sudah lega lagi. Ya, karate dan musik memang mengukir sejarah unik tersendiri bagi karir Iwan Fals hingga menjadi legenda. Tak banyak yang tahu, olahraga bela diri tersebut sudah ditekuni Iwan Fals bahkan jauh sebelum terjun ke dunia musik dan terkenal dengan nama Iwan Fals. Memegang sabuk ban hitam, Iwan bahkan pernah mengikuti pertandingan dan menjadi juara 2 dan 4 tingkat nasional di era tahun 80-an. Kecintaan Iwan Fals kepada karate pun terus dipupuk dan dipelihara meski Iwan sudah terkenal dan menjadi legenda di dunia musik. Buktinya, Iwan Fals sengaja menyediakan tempat dojo alias tempat berlatih karate di rumahnya di kawasan Lui Nanggung, Jawa Barat dan menjadi pelatihnya.
Kegiatan Selasa Jumat ngelatih karate, sore untuk luar, malam untuk karyawan, terus malam Jumat biasanya ada pengajian, atau Rebo Kamis latihan rutin band. Terus teman-teman OI banyak kegiatannya, donor darah, tanam pohon, terus diskusi, itu hampir rutin. Jadi, ada, alhamdulillah ada. The musician life. Kok masih terima murid karate nggak Om? Mau belajar? Masih dong. Karena rumah deket sini Bekasi. Iya, dekat banget. Bekasi. Kebetulan mungkin di belakang ini bisa dilihat kita sampai hari ini Bang Iwan itu masih karate, masih kita masih punya dojo. Ini namanya dojo, kalau tempat olahraga karate itu dojo, masih ada dojo, dan latihan-latihan yang dihidupkan itulah yang menurut saya menjadi semangat kita bersama. Jadi musik dan olahraga buat saya untuk Iwan Fals itu nggak bisa dipisahin. Ibarat ikan yang tak bisa hidup tanpa air dan manusia yang tak bisa hidup tanpa udara, maka karate dan musik adalah nafas yang terus membuat Iwan Fals merasa lebih hidup menjalani hari. Lantaran itulah, di tengah persaingan dunia hiburan yang begitu ketat, mencatat naik dan tumbangnya penyanyi baru, nama Iwan Fals pantas ditulis dengan tinta emas legenda karena masih luar biasa menyedot fans di usianya yang kini separuh abad. Tak heran jika konser The Legend of Iwan Fals yang akan ditayangkan SCTV pada hari Minggu pukul 21.30 malam nanti menjadi konser yang paling dinantikan. Musik adalah pekerjaan yang serius gitu ya. Pilihan hidup, jalan hidup. Jadi para orang tua yakinlah melepas anaknya ke musik. Kadang-kadang saya juga berpikir, wah musik disiplin banget ya. Kadang-kadang bisa lebih dari tentara ya. Kalau militer ada jam kerja, jam waktu. Kadang-kadang kita ini sebagai musik nggak ada jam waktu, nggak ada libur, nggak ada apa. Jadi kalau nggak pandai-pandai mengatur hidup kita, makan kita, tidur kita, ya bablas ini. Ini adalah sebuah event yang sangat-sangat mengapresiasi seorang musisi besar yang Indonesia punya, ya kan? Jarang sekali Indonesia punya seorang musisi yang dari dulu sampai sekarang pun fanbase-nya gitu sebegitu besar. Dia masih komplain lemari sih, lemari belum ada. Oh iya, lemari aku belum ada. Mana lemari? Aku, Mana lemari? Iya, cuma itu doang. Secara barangnya Mbak Im kan banyak banget.